Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terjauh dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 untuk kali ini. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Adakah di antara kalian yang berasal dari Bali? Bali sangat terkenal hingga ke luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Karena Bali memiliki potensi pariwisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabahan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Tahukah kalian, keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir atau pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan perbedaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah daratan tinggi, mereka mempunyai kekayaan alam berupa tanah yang subur dan udara yang sejuk, sehingga mereka bisa memanfaatkan sebagai sarana untuk bertani sayur dan buah-buahan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Mereka memiliki kekayaan alam berupa hasil laut, sehingga mereka kebanyakan menjadi nelayan. Lalu bagaimana masyarakat yang tinggal di perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan? Apakah ada bedanya masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan? Lingkungan perkotaan lebih didominasi oleh gedung-gedung perkantoran dan industri, sehingga masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai karyawan ataupun buruh pabrik. Tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai pengusaha atau juga wira swasta. Jauh berbeda dengan kondisi pedesaan yang masih didominasi oleh sawah dan ladang, sehingga masyarakat pedesaan kebanyakan memanfaatkannya untuk bertani. Bagaimana wilayah tempat tinggal kalian? Apakah termasuk wilayah dataran tinggi, dataran rendah, ataupun pesisir pantai? Apakah termasuk perkotaan atau pedesaan? Coba kalian amati saja profesi mereka. Adakah keterkaitan antara kondisi lingkungan di daerah kalian dengan mata pencaharian penduduk di sana? Selain potensi pariwisata yang memikat dunia di Bali, juga terdapat banyak cerita legenda yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah cerita mengenai asal mula Bukit Catu. Mari kita baca bersama cerita teks yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya,
Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar, kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama. Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi saat pergi ke sawah. Onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri pun tak menyadarinya, bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dalam cerita tersebut, terdapat 2 tokoh yang diceritakan. Apakah kalian tahu apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengembangkan peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Cerita rakyat biasanya didongengkan oleh orang tua kita pada saat berkumpul bersama keluarga atau pada saat menjelang tidur. Pernahkah kalian menyimak dongeng yang disampaikan oleh orang tua atau nenek dan kakek kalian? Pernahkah kalian mengamati keragaman fisik yang ada di keluarga kalian? Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri berupa keragaman fisik seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman dan keragaman sifat. Contohnya, Edo. Edo memiliki warna kulit yang hitam. Jenis rambutnya keriting, memiliki badan sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, dan bentuk muka yang bundar. Selanjutnya, Beni. Beni memiliki warna kulit yang putih, jenis rambut yang lurus, memiliki badan yang tinggi, dengan bentuk muka yang oval. Lalu ada Lani. Lani memiliki warna kulit yang putih, jenis rambutnya lurus, memiliki badan yang pendek, dan bentuk muka yang oval, serta Lani memiliki bentuk mata yang sipit.
Keragaman individu yang dimiliki, baik itu oleh masing-masing anggota keluarga maupun setiap individu di lingkungan kita, bukanlah penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman individu ini harus kita sikapi dengan bijak melalui sikap saling menghargai dan menghormati antar individu, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Waktunya membuat tugas. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan cerita asal mula Bukit Catu. Siapa saja tokoh dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Lalu yang kedua, perhatikan keragaman yang ada di lingkungan keluarga kalian. Kemudian tuliskan pada tabel berikut. Ayah, warna kulit apa, jenis rambutnya apa, tinggi badan bagaimana, dan berat badannya bagaimana. Dan ibu, kakak, kamu, dan atau jika mempunyai adik, sertakan. Demikianlah materi kita kali ini. Mengecek bentuk fisik seseorang termasuk dalam perilaku bullying atau perundangan yang melanggar hukum. Perilaku tersebut juga bisa menyebabkan kegoncangan psikologi orang yang diejek tersebut. Stop bullying dan hiduplah dengan rukun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.